Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger. Sungguh kita mengucap syukur hari yang baru dikaruniakan kepada kita semua untuk menikmati segala pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Engkau Allah yang setia memelihara, menuntun kehidupan kami hari demi hari. Pagi ini kami dikaruniakan satu kehidupan yang baru, rahmat yang baru, dan bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life kami belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati ya Tuhan, kami yang terbatas dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, serta melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang diperenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya, pasal ke-45 ayat ke-20 hingga ke-25. Kitab Yesaya pasal 45 ayat ke-20 hingga ke-25. Demikian firman Tuhan. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu, ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan yang memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Berpanggillah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa, sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Amin. Yang berbahagia dari setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Allah berada di tempatnya. Allah berada di tempatnya. Pada suatu hari, Joseph Stowell pagi-pagi benar, pada hari yang masih subuh dan gelap, dia bergegas ke stasiun kereta api kota setempat untuk menjemput kerabatnya yang sudah lanjut usia. Ketika sampai di stasiun, Joseph Stowell menyadari bahwa kereta di mana kerabatnya itu menumpanginya sudah sampai di stasiun. Maka membuat Joseph Stowell semakin panik sehingga dia mulai mencari di mana kerabatnya ini datang ke stasiun kereta api itu. Joseph Stowell mencari kerabatnya itu ke tempat-tempat di mana dia berpikir pasti ada di sana. Dia melihat di sekitar pintu kedatangan dan tidak melihat
ada kerabatnya di sana. Kemudian dia menerobos masuk dan kemudian mencarinya di ruang tunggu bagi para penjemput. Dan tidak didapatinya kerabatnya di sana. Joseph Stowell kemudian menjalani lorong yang ada di stasiun kereta api itu mencari kerabatnya tersebut. Tetapi tidak dilihatnya orang yang seharusnya dia jemput. Joseph Stowell berpikir, wah, mungkin dia ketinggalan kereta. Sehingga tidak jadi hadir untuk mengunjungi keluarga kami. Dengan masih tetap tengok kanan, tengok kiri, untuk kemudian dia berencana kembali pulang ke rumah. Secara tidak sengaja kemudian dia melihat di ruang tunggu untuk membawa barang bawaan. Ruangan di mana para penumpang akan mengambil barang bawaan mereka dan kemudian mereka pun kembali atau mengikuti para penjemput mereka. Ketika Joseph Stowell melihat ke ruangan di mana para penumpang mengambil barang bawaan, dia tersadar di ujung ruang itu kerabatnya yang sudah lanjut usia itu dengan sabar menunggu Joseph Stowell menjemputnya. Ternyata kerabatnya itu sejak awal datang, kemudian dia mengambil barang bawaannya dan menunggu di ujung ruang tersebut untuk nanti akan dijemput oleh Joseph Stowell seperti apa yang sudah dijanjikan. Dan Joseph Stowell menjadi malu karena dia mencari kerabatnya itu di tempat yang salah. Tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikannya kepada kerabatnya itu. Dia mencari di pintu kedatangan, mencari di ruang tunggu, di sepanjang lorong stasiun itu. Padahal sudah ada janji bahwa kerabatnya itu akan menantikan, menunggu Joseph Stowell di pintu ruang pengambilan barang bawaan. Joseph Stowell menjadi malu mengetahui bahwa kerabatnya yang sudah lanjut usia ini lama menunggu, menantikan dia di sana. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, demikian juga dengan Allah kita. Allah berada di tempatnya yang kudus dan menantikan kita untuk datang kepadanya. Setiap kali dalam kehidupan kita yang penuh dengan tantangan, penuh dengan tekanan, penuh dengan berbagai perkara dan pergumulan, kita mencari akan keberadaan Allah. Dan kemudian kita merasa bahwa kita tidak menjumpai Allah yang kita cari. Mengapa demikian? Mungkin karena kita mencari Allah di tempat-tempat yang salah. Bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam Yesaya pasal 45 ini, kalau kita membaca dalam satu pasal, di sana Allah itu memakai dengan kedaulatannya, memakai Raja Kores, Raja Persia, orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Allah menggunakannya untuk membebaskan bangsa Israel dari pembuangan. Sehingga bangsa Israel bisa kembali ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Karena Raja Kores
mengambil kebijakan untuk mengembalikan semua bangsa Israel ke tanah perjanjian. Itu karena kedaulatan Tuhan, kedaulatan Allah memakai Raja Kores. Dan bagian firman Tuhan yang kita baca di sana, Tuhan menyatakan diri kepada bangsa Israel bahwa akulah juru selamatmu. Akulah Tuhan dan Allahmu yang akan menuntun memelihara kehidupanmu hari demi hari. Aku ada menantikan engkau datang kepadaku dan akan memberikan kebebasan, pemulihan kepada bangsa Israel. Dan Allah dapat menggunakan siapa saja dalam kedaulatannya untuk berkarya menyelamatkan bangsa Israel. Sebelumnya bangsa Israel mereka mencari keselamatan kepada bangsa lain, kerajaan yang lain, dan tidak mencari Allah. Bahkan ketika mereka datang ke hadirat Tuhan, ke hadirat Allah dalam ibadah dan pengorbanan yang mereka berikan kepada Tuhan, mereka tidak berlaku adil, mereka tidak berlaku benar, mereka menindas mereka yang miskin. Mereka mengambil keuntungan kepada mereka yang hidup dalam penderitaan. Mencari Allah hanya di tempat-tempat ibadah. Tidak dengan sepenuh hati untuk mencari Allah dan menyembah Dia. Kita bisa bandingkan ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Yesus berkata, kita tidak menyembah Allah di gunung yang ini dan gunung yang itu. Keberadaan Allah tidak hanya di dalam gunung itu dan gunung ini, tetapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Artinya, Yesus mengajak kita, orang-orang percaya, pengikut Kristus, ketika kita mencari Allah dalam roh dan kebenaran, maka Allah yang berada di tempat kudusnya itu akan menyatakan dirinya kepada kita. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, Allah berada di tempatnya dan menantikan kita datang kepadanya melalui firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan setiap hari. Melalui doa-doa yang kita panjatkan, kita datang ke hadirat Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dalam ibadah-ibadah yang dilaksanakan dalam kehidupan kita. Tidak selalu ada di gereja ibadah itu dapat dilakukan. Terlebih dalam masa pandemi sekarang ini. Dapat beribadah kepada Tuhan di mana saja. Karena kita percaya ketika 1-2 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, beribadah kepadanya, Tuhan Allah itu hadir, ada bersama dengan kita. Dan Roh Kudus yang hidup dalam diri kita menyatakan akan kehadiran Tuhan dan karya keselamatan, pemulihan, pemeliharaan yang nyata dalam kehidupan kita hari demi hari. Tuhan Allah sudah berjanji, berfirman kepada kita, carilah maka kamu akan mendapatkannya. Karena Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Keberadaan Allah tidak ditentukan hanya ada di gereja. Tetapi dalam persekutuan yang erat dengan kita. Di dalam firman Tuhan, di dalam doa, di dalam ibadah
demi ibadah yang kita selenggarakan. Dan Roh Kudus yang menolong kita untuk menyadari keberadaan Allah yang selalu tuntun langkah kehidupan kita setiap hari. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, kita harus waspada. Jangan sampai kita salah mencari Allah. Kita mencari Allah di tempat-tempat yang salah. Tapi marilah kita belajar menyadari ketika kita punya persekutuan yang dekat dengan Tuhan, kita akan tahu, kita akan peka akan kehadiran Tuhan dalam setiap pemberitaan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan, di dalam doa, di dalam ibadah demi ibadah yang kita laksanakan. Sehingga apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini, kita dapat berseru kepada Tuhan Allah. Kapanpun dan dimanapun. Karena Tuhan Allah menantikan kita untuk datang kepadanya. Kita tahu ketika bangsa Israel ada di dalam perbudakan di tanah Mesir, Allah membebaskan bangsa Israel. Tuhan mendengar akan setiap seruan bangsa Israel, penderitaan, kesedihan, kekhawatiran, ketakutan yang mereka alami. Tuhan Allah kemudian membebaskan bangsa Israel. Dan firman Tuhan mengatakan untuk datang ke hadirat Tuhan, menyembah Dia, mempermuliakan nama Dia di dalam setiap kehidupan hari demi hari yang dijalani. Setiap kita, orang Kristen, kita sudah selamatkan oleh anugerah di dalam Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus. Bukan usaha kita, tetapi anugerah yang dicurahkan kepada kita. Dan anugerah keselamatan itu membuat kita melalui iman kepada Yesus Kristus datang menyembah Allah dimanapun kita berada. Tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi waktu. Kita boleh datang kepadanya dan beroleh pemulihan, beroleh penghiburan, beroleh kekuatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami diingatkan kembali, setiap kali kami mencari Allah di tempat-tempat yang salah. Kami menganggap Tuhan hanya ada di gereja, tidak ada di tempat yang lain. Ampuni kami, dan hari ini kami diteguhkan kembali bahwa Allah berada di tempatnya yang kudus dan menantikan kami untuk datang berseru kepada Tuhan, dan Tuhan berkarya memberikan pemulihan bagi kami semua. Engkau ada dalam firman Tuhan yang kami baca, di dalam doa-doa kami, di tengah ibadah-ibadah yang kami laksanakan. Bahkan Roh Kudus yang ada dalam diri kami menyatakan kehadiran Allah yang memelihara, menuntun langkah hidup kami. Berkati untuk Sobat Messenger dalam keseharian kami memiliki kesadaran akan keberadaan Allah di tempatnya yang kudus, dan setiap kami yang mencari akan mendapatkan berjumpa dengan Allah untuk memperoleh pemulihan. Kami menserahkan panjang hari ini dalam segala aktivitas kami, terlebih persiapan kami untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan
sebagai rutinitas belaka, tapi perjumpaan yang membawa satu penghiburan, kesegaran bagi roh dan jiwa kami di tengah masa pandemi sekarang ini. Kami berdoa untuk keluarga demi keluarga Sobat Messenger, Engkau terus memberikan penghiburan, kekuatan bagi kami yang berduka, bagi kami yang bergumul, bagi kami yang bersedih, bagi kami yang merasa kesepian dan rasa khawatir yang tinggi. Tuhan Yesus, Engkau yang peliharakan kami semua. Engkau cukupkan segala kebutuhan kami, sembuhkan, pulihkan kami yang sakit, yang lemah tubuh, bahkan kami yang terpapar virus COVID-19. Oleh pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, oleh darah-Mu, kami semua sudah dipulihkan, sudah disembuhkan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap anak cucu kami yang sudah memasuki tahun ajaran yang baru, dalam pembelajaran yang dilaksanakan, Tuhan juga memberikan pertolongan, terlebih dalam pembelajaran secara online. Tuhan yang kuduskan, berkati perlengkapan peralatan yang digunakan, sehingga semua proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya tempat-tempat di mana kami tinggal. Sungguh Tuhan, Engkau yang berbelas kasihan kepada bangsa dan negara kami, di mana pertambahan penderita COVID-19 bertambah cukup tinggi. Engkau yang akan turun tangan, mengambil bagian dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat hingga daerah. Semua kebijakan dapat dijalankan dengan penuh disiplin bagi seluruh lapisan masyarakat. Tuhan, Engkau juga akan hancurkan segala niat jahat yang ada di dalam hati pribadi-pribadi tertentu atau golongan-golongan yang ingin membawa kekacauan di tengah masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan hancurkan. Dan berkati untuk pemerintah, untuk masyarakat, warga negara Indonesia, aparat keamanan, tenaga medis. Kami bekerja sama, bersinergi untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan pemulihan di tengah bangsa dan negara kami ini. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, sehingga dalam segala perkara mengandalkan Yesus Kristus dengan kuasanya yang ajaib, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara Sobat Messenger, jangan sampai kita mencari Allah di tempat yang salah. Dia berada di tempat kudusnya, menantikan kita datang melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui doa, melalui ibadah demi ibadah, dan Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kita akan keberadaan Allah yang selalu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.